Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai istilah-istilah di lapangan. Mahasiswa teknik sipil wajib tahu. Jadi ini merupakan hal daripada mahasiswa teknik sipil untuk yang memang nanti akan terjun di lapangan dan kemudian juga akan mengetahui yang mungkin belum didapat di dunia perkuliahan. Oke, rekan-rekan mungkin bisa mengetahui apa itu momen, apa itu ya, dan lain sebagainya, kayak guys dan lain sebagainya ya. Namun ya, kita juga tidak lengkap rasanya kalau kita belum mengetahui istilah-istilah yang digunakan di lapangan itu sebenarnya apa aja sih. Nanti video ini mungkin akan saya bagi menjadi kurang lebih 3 part yang akan membahas tuntas di situ. Yang akan kita ambil contoh di sini adalah untuk project di gedung ya. Mungkin nanti kalau project di air, SDA ataupun di jalan mungkin agak sedikit beda ya, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Namun dasarnya inti kita akan belajar dulu di gedungnya dulu ya. Ya tidak lama-lama juga, langsung saja. Yang pertama di sini ada bodeman. Apa itu bodeman? Ya, bodeman adalah sebutan untuk landasan dari backstring balok. Pemasangan bodeman biasa dilakukan sekaligus untuk mengatur elevasi balok. Ya, jadi rekan-rekan kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah bodeman. Yang menjadi garis bawah adalah landasan ya dari backstring baloknya seperti ini nih. Ini namanya bodeman. Nah, rekan-rekan bisa mengetahuinya ya. Untuk mengatur elevasi dan mungkin juga ketebalan selimut yang di bawah daripada baloknya. Ini bisa saja di tiap daerah mengatakannya berbeda. Namun kita ambil saja untuk di Jawa ya. Dan saya kira juga hampir tidak akan jauh berbeda, namun ini bodeman ini memang sangat penting sekali ya, seperti ini. Terus kemudian selanjutnya di next, yang kedua adalah tembereng ya, adalah sebutan untuk bagian dari backstring balok bagian sisi kiri dan kanan. Istilah tembereng ini sering digunakan oleh tukang di wilayah Pulau Jawa. Backstring balok biasanya menggunakan multitrack ya, 9 mili ataupun 12 mili tergantung dari dimensi balok yang akan dicor. Ya tadi ya, sangat mudah sekali dari pembahasan pun juga sisi kanan dan kiri. Nah seperti ini, terbuat dari tritrack ya atau multitrack ya, kita ukurannya bisa disesuaikan, yang biasanya 9 ataupun 12. Nah yang bawah tadi bodeman, yang kita samping kanan dan kiri ini adalah tembereng namanya kalau di lapangan. Jadi juga jangan bingung kalau tolong temberengnya diangkat menggunakan tower crane. Nah tadi kan itu backcasting maksudnya kan ya. Di dalam backcasting ada istilah-istilahnya ya. Nah kalian nanti sebagai mahasiswa teknik sipil juga harus paham, oh tembereng ya ini, jangan sampai aduh tembereng itu apa ya, juga sangat kurang, seperti menunjukkan bahwa kita kurangin dengan kurang pengetahuan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada suri-suri. Nah ini juga perlu diketahui juga apa itu suri-suri. Sebutan untuk kayu balok yang digunakan untuk alas atau tumpuan bodeman. Alas atau tumpuan bodeman ya. Nah seperti ini, yang panjang-panjang kayak ini tulangan ini ya, tapi dari kayu ya, bukan panjang-panjang. Ini adalah suri-suri namanya ya. Biasanya kayu kelas 3 sudah cukup ya rekan-rekan, untuk ukurannya 6-12 atau 5-10 cm. Jarak suri-suri umumnya adalah 40-50 cm dan panjangnya adalah 1,5 sampai dengan 2 meter. Tuh suri-suri ya, pasti jarak ini dan angka ini ya disesuaikan mengenai projectnya ya, pasti kan baloknya ukurannya berapa dan sebagainya bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya kita sudah melihat gambarnya dulu, gelagar. Nah ini bawahnya daripada suri-suri. Oke, kayu balok berukuran 8-12 ya. Ini enggak harus gini sebenarnya, atau 6-12 ya, yang digunakan sebagai tumpuan dari suri-suri. Umumnya menggunakan kayu kelas 3 sudah cukup ya, dan gelagar sendiri akan ditopang oleh perancak atau scaffolding. Nanti kan setelah ada gelagar ini, bawahnya ada scaffolding rekan-rekan. Nah seperti ini nih gelagarnya. Nah ini nanti tumpunya di sini itu ya. Ya jadi
agak sedikit terbuka dan paham ya, saya kira rekan-rekan ya, untuk istilah-istilah tadi. Oke, selanjutnya kita next. Nah ini sorry, tidak PPT-nya kurang bagus. Gestar, apa itu? Gestar merupakan metode pelaksanaan pekerjaan backcasting balok dan plat yang merupakan bagian dari bodeman. Gestar seperti apa? Nah, seperti ini. Gestar ini rekan-rekan ya. Di bawah sini ada gestar, di sini ini posisinya seperti itu. Nah ini untuk apa sih Min sebenarnya? Nah, fungsi daripada gestar adalah untuk sebagai pengunci dan membuka backcasting balok dan plat ketika selesai dicor. Nah, sebenarnya fungsi utamanya sudah sebagai pengunci rekan-rekan ya. Letak gestar pada balok terletak di tepi yang berhubungan langsung dengan kolom. Gestar akan rusak ketika membongkar backcasting, namun memang tujuannya adalah dirusak agar backcasting yang lain tidak ikut rusak, seperti itu. Lebih pengunci. Jadi kalau memang untuk gestar itu, kalau untuk ininya kan pengunci daripada bodemannya tadi ya. Nah saya kira dari gambar ini Rangga sudah paham lah ya. Oh ini gestar, oh ini bodeman, oh ini suri-suri ya gitu. Sangat mudah dipahami memang rekan ya. Oke, next. Ya ini sudah ada gambarnya dulu, balok skor ya. Nah seperti ini balok skor. Nah, ini dari samping. Tujuannya apa? Ya, saya kira juga rekan sudah paham ya kalau melihat daripada foto ini. Ya betul. Balok skor merupakan balok berukuran 5/7 atau 5x5 yang digunakan untuk pendukung backcasting agar backcasting lebih kokoh atau kuat sewaktu dicor. Seperti itu rekan ya. Ya selain ini, ya ini pasti juga kalau mungkin di project kecil kan pasti di atasnya sini nih ya. Nah, karena ini juga project besar, otomatis dia harus menampung beton yang mungkin volumenya lebih besar, jadi memang harus ada balok skornya. Nah, pentingnya kita sudah membuat capak-capak backcastingnya, tapi ini jebol kan juga lucu dan juga bisa diketawain orang gitu ya. Jadi memang harus semua diperhitungkan juga rekan ya. Walaupun pekerjaan sederhana ini ya, ini sebenarnya juga ada tukangnya sendiri memang khusus mengurusi mengenai backcasting, baik pembuatan maupun bongkarannya. Nah, jadi para tukang backcasting juga sudah paham. Oh ini balok ukuran segini-segini ya, kita harus menggunakan balok skor segini dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya tirutnya. Apa itu tirut? Nah, kita untuk tirut ini kita akan bahas di part 2. Nah, supaya rekan-rekan juga ibaratnya lebih ada daerah untuk juga mencari dan juga mungkin saling memahami isi video ini seperti itu ya. Jadi tetap belajar pasti yang utama ya, dan mahasiswa teknik sipil yang pasti melaksanakan KP harus dilihat betul-betul apa yang memang bagian-bagian per itemnya, supaya nanti setelah lulus dari perkuliahan dan nanti akan siap untuk terjun di lapangan gitu ya. Dan saya kira juga mahasiswa yang mungkin belum tahu, kita saling belajar di sini dan saling mengingatkan, oh seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari itu admin RTS menyampaikan ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti perkembangannya lebih baik dan juga akan memberikan info-info mengenai teknik sipil yang lebih meluas dan lebih mendalam. Terima kasih dan salam sipil.